Hello, my name is Umar. I'm born March 28, 2006. I'm 14 years old, and my hobby is food. And my hobby. Nama saya Khalid Nurholis. Saya lahir di Karawang, saya asli Karawang. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Umur saya 19 tahun. Saya lahir 2001, 3 Agustus. Ini sebagai? Saya sebagai co-founder kalau disebut di sini ya. Saya co-founder dari Amanda, karena ibu saya foundernya. Ini Umar ini adik saya. Dia didiagnosa sindrom Asperger, sindrom Spectrum autism. dia itu kayak gangguan komunikasi sebenarnya, lebih ke gangguan komunikasi. Kayak gimana? Dia termasuk golongan autisme. So, Umar ini adalah salah satu alasan kenapa orang tua saya membuat sekolahan ini. Karena untuk Umar sendiri itu kita memikirkan masa depannya, dia anak-anak seperti mereka atau orang-orang seperti mereka yang autisme atau disabilitas sebagainya, mereka agak sulit diterima di masyarakat. Tadinya ibu saya namanya kelompok belajar. Kita ingin buat rumah untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Karawang doang. tahun berapa itu? Itu tahun 2012. Oh ya, sebenarnya sebelum tahun 2012 itu kita udah bikin namanya Rumah Autis. Tapi karena ibu saya memutuskan untuk keluar dari Rumah Autis dan bikin sendiri, yayasan sendiri, nggak kepikiran untuk teman-teman berkebutuhan khusus lain. Ini cuma udah buat Umar aja, Umar sendiri biarkan di sini gitu sama ibunya sama guru-guru. Cuman semakin banyak yang bergabung, semakin banyak orang yang membutuhkan gitu kan. Tadinya ibu saya juga nggak bakal nyangka bakal begini gitu kan. Dia bikin dengan uang seadanya sampai kita benar-benar tidak punya gitu kan, mobil dijual, apa-apa dijual, kita ngutang sana sini gitu. Saya baru sadar sekarang bahwa mereka itu membutuhkan, mereka nggak membutuhin kasihan dari kita gitu. Mereka butuh kesempatan, mereka butuh diterima. Kira banyak teman-teman Umar yang datang dengan berbagai macam diagnosa, ada yang mulai dari Down syndrome, ada yang dari ADHD, ada yang kayak bipolar dan sebagainya. Dulu itu waktu pertama berdiri Umar itu cuma 3 orang. 3 orang dengan 2 guru. Saat ini guru itu ada 10 orang. Ini mereka ada yang udah 6 tahun di sini, ada yang udah lebih dari 6 tahun, ada yang baru datang. Memang pure mereka tuh datang ke sini karena mereka ingin. Karena ini yayasan non profit. Dari awal bangun sekolah ini ibu saya udah menetapkan sebuah ketetapan bahwa kita ingin membantu. Kalau misalkan mereka nggak bisa bayar, silahkan bayar sebisanya. Kalau mereka benar-benar nggak bisa bayar, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Saya percaya bahwa mereka ini kan inosen, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Otomatis mereka tidak punya dosa, tidak tahu berbuat dosa gitu. Mereka ini kunci surga buat saya gitu. Saya memperhatikan sendiri anak berkebutuhan khusus itu masih jadi kayak bahan ejekan, kayak wah autis lu gitu-gitu kan. Sendiri saya masih sering melihat kayak gak tau lagi, malas pengen beli truk gitu-gitu. Mereka itu senang dengan perilaku anak-anak yang aneh ini gitu kan. Jadi mereka menjudge kalau mereka itu gila, mereka itu stres gitu kan. Sedangkan anak berkebutuhan khusus ini sendiri banyak gitu kayak diagnosanya berbagai macam. Saya ingin mengedukasi masyarakat itu sendiri bahwa mereka ini tidak gila. Mereka ini tidak ingin dilahirkan seperti ini gitu. Mereka ini butuh kesempatan dari kita dan mereka itu sama. Kita membuka 3 kelas, 3 divisi.
Yang pertama itu kelas terapi, ini salah satunya. Ada kelas PKMB yang baru buka tahun ini, yang mampu didik mereka akan kejar paket dan masuk, kalau bisa masuk sekolah reguler dengan catatan entah itu sekolah inklusi atau harus memakai shadow teacher. Yang ketiga itu ada yang BLK namanya, sebagai lembaga ketenaga kerjaan. Jadi untuk anak-anak yang besar kayak Umar, mereka butuh untuk masa depannya sendiri. Ketika kita kan sebagai manusia tidak abadi kan, ketika kita udah nggak ada, mereka bakal bagaimana gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke sesuai prinsip yang namanya Amanda itu sendiri dari singkatan anak mandiri dan berguna. Jadi bagaimana dia di kemudian hari bisa berguna bagi orang lain, berguna untuk orang tuanya sendiri, berguna bagi orang terdekatnya sendiri. Minimal dia untuk dirinya sendiri mereka bisa mengatasi itu. Karena di sini nggak semuanya udah kayak Umar. Ada yang untuk toilet training dia masih harus pup sembarangan. Ada yang untuk makan dia masih nggak bisa. Untuk jalan pun masih sulit. Jadi kita bisa mungkin agar mereka tidak membebani orang-orang terdekatnya. Tuhan itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Mereka hanya diciptakan untuk orang tua yang luar biasa, keluarga luar biasa, dan lingkungan yang luar biasa. Makanya saya menyebut, kenapa saya tadi menyebut anak spesial, karena mereka sebenarnya di balik kekurangan mereka sendiri pasti ada kelebihan. Saya percaya kalau Tuhan itu maha adil, dan Tuhan tidak pernah memberi cobaan di atas kemampuan hambanya. Perkenalkan, nama saya Rio Gumelar, dan kalian bisa memanggil saya Rio. Di sini saya mengajarkan anak-anak ABK special need. Ya, ini salah satu anak didik saya bernama Muhammad Noval. Pertama sih awal-awal karena iseng dari ajakan teman. Pada saat itu teman menawarkan diri mau nggak untuk mengajar anak-anak spesial ABK gitu kan. Karena saya punya punya keinginan untuk mengajar juga, kata saya ya kenapa enggak gitu kan. Iya, hingga sampai sekarang alhamdulillah saya udah bertahan cukup lama sih. Belajar untuk diri kita sendiri gitu, untuk bisa saling menghargai satu sama lain kan, untuk bisa menghargai orang lain gimana sih, dan untuk bisa saling membantu satu sama lain. Karena di sini juga saya belajar dari mereka gitu. Jadi apa yang saya yang tidak mendapatkan ilmunya di luar sana, saya mendapatkan ilmunya di sini, yaitu dari anak-anak spesial ini gitu. Dan yang menjadi motivasi saya sendiri karena emang anak-anak ini mampu gitu buat mereka mengurusi dirinya sendiri di masa depan nanti gitu. Hi Camilla. How are you feeling today? Are you happy today? I'm fine.